Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para santri yang saya sayangi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab hadis, yaitu kitab Arba'in Nawawi, yang mana dalam setiap pertemuan insya Allah akan membahas satu persatu dari isi kitab tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka dengan hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. An Amiril Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya kesahihannya sudah tidak diragukan lagi. Bahwa pada hadis ini menerangkan pentingnya niat bagi seorang muslim. Bisa dikatakan bahwa hal ini adalah menjadi kunci utama dari setiap perbuatan manusia. Ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai niat. Ada yang membagi menjadi 3 bagian, ada yang menjadi 2 bagian, dan lain sebagainya. Artinya bahwa maksud dari dibagi itu adalah bahwa porsi niat sendiri itu sangatlah penting dalam satu kesatuan menjadi satu perbuatan. Sebagian ulama menerangkan bahwa Islam atau sepertiga dari Islam adalah niat. Ada yang menyatakan setengah dari Islam adalah niat. Baik, mari kita bagi atau mari kita bicarakan hadis ini sedikit demi sedikit sesuai dengan apa yang saya mampu dan apa yang pernah saya pelajari dari guru-guru saya. Hadis ini berkaitan erat dengan keikhlasan seseorang dalam beramal. Tidak diterima amal seseorang kecuali dengan niat yang ikhlas. Para ulama menyatakan bahwa salah satu pendapat dari ulama tersebut bahwa sepertiga dari bagian amaliyah kita atau perbuatan kita, bahkan Islam kita, sepertiganya adalah niat. Dan tanpa niat maka kita tidak mendapatkan apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Kemudian kenapa dibagi menjadi 3 bagian atau niat itu menjadi sepertiga dari amal tersebut? Sebab ketika kita melihat satu perbuatan, maka ada 3 unsur yang meliputi satu perbuatan tersebut. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lisan, dan yang ketiga adalah anggota tubuh. Pada bagian yang kedua dan ketiga sudah jelas bahwa hal tersebut adalah kaitannya dengan zahir atau sesuatu yang nampak pada manusia. Tapi pada bagian pertama adalah bagian hati. Artinya peran hati dalam satu amal atau satu perbuatan
yang akhirnya adalah menjadi niat, itu sangatlah penting menjadi sempurnanya suatu perbuatan. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang menyatakan bahwa niat adalah menjadi setengah dari Islam kita. Bagaimana bisa ketika seseorang berbuat, melakukan apapun tanpa diawali dengan niat, maka dianggap dia hanya melakukan kegiatan fisik saja. Maka dari itu, sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa setengah dari amal atau setengah dari Islam kita ada di hati. Ketika membagi menjadi dua bagian ini, maka teranglah atau jelaslah bahwa setengah Islam kita itu ada di niat, dan setengahnya lagi adalah ada di perbuatan fisik kita. Artinya zahir dan batin bersatu, dan itulah Islam yang sebenarnya. Oke, kemudian kita lanjutkan bahwa hampir setiap kitab atau di pembukaan di kitab-kitab para ulama pasti memberi peringatan tentang pentingnya niat dalam kita menuntut ilmu. Jika kita hanya belajar tanpa niat apapun, maka yang akan kita dapatkan ya pengetahuan itu saja, tanpa bernilai apapun. Tapi sebagai muslim, setidaknya dalam hal belajar, marilah kita awali dengan niat yang baik, niat ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, kemudian diikuti dengan niat-niat yang lain sebagaimana diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim semisal. Baru kemudian kita melakukan aktivitas belajar mengajar tersebut. Jika tanpa dasar itu, maka amal kita, perbuatan kita seolah-olah menjadi sia-sia. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa rata-rata atau bahkan mungkin semua jumhur, yakni ra'yul jumhuril ulama, menyatakan bahwa tidak sah amal seseorang, tidak sah perbuatan seseorang kecuali ada niat. Semisal ketika saya berangkat ke sekolah di masa pandemi seperti ini, saya berangkat ke sekolah dengan niat untuk meminjam buku misal, dengan tujuan untuk supaya saya bisa lebih mudah memahami pelajaran, maka saya akan berangkat ke madrasah untuk meminjam buku yang mendukung proses pembelajaran saya. Ketika niat itu sudah muncul dalam hati, kemudian kita tindak lanjuti dengan perbuatan kita berangkat ke madrasah dan mengambil buku, maka kita akan mendapatkan, selain kita mendapatkan pengetahuan dari adanya buku tersebut, tetapi apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Lain halnya ketika saya berangkat ke madrasah, saya berangkat ke sekolah di masa pandemi ini, sebab karena saya malas diperintah orang tua, saya berangkat ke sekolah seolah-olah sedang ada tugas atau lainnya, tetapi sebab karena saya tidak mau disuruh untuk memepari misalkan, ikut ke sawah, tandur dan lain sebagainya, atau sekarang musim hujan karena saya malas untuk diperintah jagani pemean, akhirnya saya lebih baik saya ke sekolah untuk menghindari perintah tersebut. Maka berangkatmu ke sekolah, berangkat saya ke sekolah hanyalah untuk menghindari itu. Nah,
Oke, misal kita ambil contoh lain. Ketika kita berangkat ke masjid, kita sholat, dan dalam niat kita sebelum berangkat ke masjid, ya saya berniat untuk sholat berjamaah di masjid sebab mengikuti sunnah Rasul. Maka selain kita mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut, kita mendapatkan pahala dari niat yang baik tersebut, dan kita mendapatkan utuh sempurna nilai ibadahnya, sebab setengah dari perbuatan atau amaliah kita adalah niat. Tetapi ketika saya berangkat ke masjid berjamaah dengan niat supaya saya terlihat berbeda dengan tetangga yang lain, tetangga yang misal mohon maaf tidak menempuh pendidikan di madrasah, sebab saya malu atau sebab supaya terlihat saya rajin di masa pandemi seperti ini, maka kita tidak mendapatkan apapun kecuali kita hanya melakukan perbuatan seperti itu saja dan sia-sia. Masih banyak contoh lain berkaitan dengan pentingnya niat ketika kita beramal setiap hari. Kemudian ada juga misal dari sisi yang lain, ketika seseorang sedang melaksanakan sholat. Nah, ini contoh juga yang lainnya. Ketika sholat dan memanjangkan bacaan sholat dengan niat untuk berzikir, dengan niat supaya mendapatkan kesempurnaan dari sholat tersebut, supaya bisa mendaras hafalan Al-Quran dalam sholatnya, maka itu menjadi sebuah kebaikan. Tetapi ketika kita niat supaya terlihat keren, supaya orang lain tahu bahwa hafalan Al-Quran kita itu banyak, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Artinya apa? Niat dalam satu perbuatan sangatlah penting dan menjadi faktor utama apa yang akan kita dapatkan. Semuanya tergantung kepada niat. Hadis ini bermula ketika menjelang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Kemudian ditemukan ada salah satu sahabat yang ketika hendak ikut bersama rombongan para muhajirin, ternyata niat ikut rombongan tersebut tidak murni ikut kepada Rasulullah, tetapi dia mempunyai niat lain. Sahabat ini ternyata mempunyai kekasih yang tinggal di kota Madinah. Dia ikut rombongan Rasulullah, tetapi bukan sebab karena ikut perintah utusan Allah, bukan karena mengikuti apa yang dilakukan oleh utusan Allah, tetapi sebab karena perempuan yang dia cintai. Maka hadis ini ketika dalam redaksinya ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kemudian diteruskan ada wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ketika saya niat berhijrah, ketika saya niat untuk melakukan satu perjalanan sebab karena perintah Allah, tetapi dan kemudian saya murni niatnya memang seperti itu, ya maka saya akan mendapatkan apa yang saya niatkan, yaitu saya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sahabat ini ketika melakukan perjalanan bersama Rasulullah, dia hanya mengikuti perjalanannya saja, tetapi niatnya untuk supaya bisa menikahi kekasihnya yang ada di Madinah. Maka apa yang menjadi niatnya?
apa yang menjadi hijrahnya dia, tujuannya ya dengan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kemudian masyhur di kalangan sahabat bahwa sahabat satu ini kemudian mendapatkan julukan karena perempuan yang ingin dia datangi bernama Ummu Qais, maka dia mendapatkan julukan sebagai muhajir Ummu Qais. Tidak muhajir atau muhajirin seperti yang mengikuti Rasulullah yang lain, tapi dia mendapat julukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena apa? Semuanya itu berasal dari niat. Nah, maka dari itu dengan adanya hadis ini, kita wajib sebagai muslim untuk mengawali apapun dengan niat yang baik. Bagaimana ketika kita niat, misalkan berniat tetapi dalam satu niat, dalam satu perbuatan dengan dua niat. Misal contoh seperti ini, saya ingin sekolah, saya berangkat ke sekolah, niat saya menuntut ilmu, tapi juga ada niat lain. Niat saya supaya misal saya dipandang sebagai orang yang berpendidikan. Bagaimana kemudian dengan niat yang double ini atau dua niat yang dilakukan, dua niat dalam hati yang kemudian dalam satu perbuatan, maka niat thalabul ilminya tetap mendapatkan ibadah, tetapi niat supaya populer, supaya dianggap berpendidikan, tidak mendapatkan apapun. Artinya ketika dalam contoh kasus tersebut, maka apa yang kita lakukan, perbuatan kita itu tidaklah sempurna, sebab baru setengahnya saja, masih ada niat yang lain. Begitu pula perbuatan-perbuatan yang lainnya. Perbuatan yang kemudian di situ niatnya banyak sekali, saya sholat lillahi ta'ala, tetapi kemudian ketika saya tahu bahwa mertua saya, atau bagi yang jomblo, calon mertua saya ikut jamaah di belakang saya, maka saya akan memanjangkan bacaan dan seolah-olah saya akan membacakan qiraah sebaik-baiknya dengan lagu yang mendayu-dayu, dengan niat supaya calon mertua saya bisa melihat, oh, kita berharap bahwa kita akan menjadi menantunya. Di sisi lain, kita juga niat supaya saya dianggap istimewa oleh orang-orang di lingkungan mertua saya, calon mertua tadi. Satu perbuatan dengan tiga niat, yang satu baik karena niat sholat lillahi ta'ala, dan niat yang lainnya niat yang tidak karena Allah. Maka seandainya ada tiga niat ini, maka amal kita, perbuatan kita hanya sepertiga, jauh sekali dari kata sempurna. Maka dari itu penting bagi kita semua, saya mengingatkan melalui hadis ini, marilah kita bersama-sama menjaga niat sebaik-baiknya. Apapun yang kita lakukan, niatilah semuanya beribadah kepada Allah. Niatkan ikhlas, tulus, semuanya tujuannya dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak seperti itu, maka akan sia-sia. Sebetulnya hadis ini tidak hanya untuk misal saya seolah-olah saya sedang mengajarkan ini kepada santri-santri asrama pesantren Al-Kautsar, tapi sebetulnya hadis ini juga untuk diri saya pribadi. Bagaimana saya harus berniat tulus, ikhlas mencari ridha Allah ketika saya membacakan hadis ini, ketika saya mengajar, ketika saya menyampaikan materi, ketika saya memberi pelajaran, ketika memberi pendidikan. Saya harus niat ikhlas tulus karena Allah, tidak sebab karena yang lain. Jika karena sebab yang lain, maka perbuatan saya tidak mendapatkan nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan nanti di bagian selanjutnya. Semoga bisa difahami dengan baik. Jika ada yang kurang paham, kurang berkenan, saya mohon maaf. Silahkan bila mengajukan pertanyaan bisa nanti di komen atau media yang lain. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Sekian dari saya, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.